madhabe Hanafi. Nah, untuk masalah-masalah seperti ini kan perlu dimusyawarahkan Pak ya. Kalau umat Islam nanti berkuasa, iki wong-wong Buddha, wong Hindu, wong Konghucu iki piye? Nah, itu harus dimusyawarahkan. Enake piye, maslahate piye. Sedikit lagi Pak. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka. Wa in ahadun, jika ada seseorang minal musyrikina dari wong musyrik. Dari wong musyrik. Jika ada seorang musyrik datang kepadamu. Datangnya dari mana? Dari negaranya. Wong musyrik keluar dari negaranya masuk ke negara kita. Tujuannya adalah istajaroka, minta perlindungan. Kalau zaman sekarang minta suaka politik. Ya. Dia masuk ke negaranya umat Islam minta perlindungan. Nah, masuk ke negaranya Islam Pak minta perlindungan. Imam Ibnu Katsir mengatakan anna man qadima min daril harbi ila daril Islam fi adai risalatin au tijaratin au talabi sulhin au muhadanatin au hamli jizyatin au nahwi dzalika minal asbab wa talaba minal imam au naibihi amanan u'tiya amanan madama mutaraddidan fi daril Islam hatta yarji'a ila ma'manihi wa watanihi. Kok ada orang kafir Pak? Dia datang dari negara kafir masuk ke negara Islam. Nah, masuknya ke negara Islam itu dia sudah minta jaminan keamanan, terus wis dijamin oleh wong Islam. Baik yang jamin itu pemimpin umat Islam atau yang jamin itu individu wong Islam. Kalau sudah diberi keamanan, meskipun tujuannya itu Pak, bisa saja dia datang itu karena utusan. Bisa saja. Atau dia dagang. Bisa saja. Atau dia minta damai. Entah terjadi perselisihan dengan orang Islam terus dia datang minta damai. Atau karena ada perjanjian. Atau karena dia membayarkan upeti, dia datang bayar upeti. Atau tujuan-tujuan yang lain. Mungkin orang kafir ini duwe dulur di negarane wong Islam. Dia pengen tilik dulur, Pak. Atau menjenguk saudaranya sakit atau apa, atau ngasih bantuan atau apa. Wajib diberi keamanan dan tidak boleh dibunuh. Haram membunuh orang kafir yang datang ke negaranya umat Islam dan dia sudah minta aman dan sudah diberi keamanan. Kok ada orang terus mateni? Dosa. Ya. Kondisi seperti itu, ya. Kalau ada orang kafir masuk ke negara Islam, tujuannya, ya, apapun tujuannya, yang penting dia sudah mendapatkan keamanan, jaminan keamanan. Kondisi seperti itu, manfaatkan kesempatan itu. Ya. Fa'ajirhu, berilah keamanan dia. Jangan dibunuh, jangan disakiti. Gunakan kesempatan itu hatta yasma'a kalamallah. Usahakan dia itu mendengarkan firman-firman Allah. Usahakan dia itu supaya mendengarkan firman Allah, Pak. Contohnya ya, didatangi, ya, dibacakan Al-Quran, didakwai Islam, dimanfaatkan, ya Pak ya. Atau bisa saja, bisa saja negara Islam ini punya hotel khusus, Pak ya, hotel khusus sing menampung orang-orang kafir. Pokoknya wong kafir tujuannya apapun sudah diberi keamanan, dia punya tujuan, mampire kudu, nginepe kudu di hotel itu. Ternyata hotel itu dekat dengan masjid besar.
5 waktu adzan, biar mereka krungu adzan. Terus pas sholat Jumat wong Islam bersatu do sholat bareng-bareng supaya mereka ngerti nek wong Islam iki satu sama lain saling tolong menolong, saling bersaudara. Gitu Pak. Jadi ketika mereka diberi keamanan masuk ke negara Islam, manfaatkan kesempatan itu supaya mereka minimal krungu dakwah Islam, minimal krungu Al-Quran, krungu ngaji. Hatta yasma'a kalam Allah. Kalau urusan mereka sudah selesai, summa ablighuhu ma'manah, kemudian sampaikan ke tempat amannya. Kalau mereka pulang, sampaikan supaya mereka pulang sampai kampung halamannya di negara kafir dengan aman, tidak ada gangguan apapun. Inilah akhlak Islam, Pak. Kenapa yang demikian? Dzalika yang demikian itu bi annahum, karena wong-wong kafir itu qaumul la ya'lamun. Kaum yang la ya'lamun, kaum yang tidak paham. Kaum yang tidak paham. Tidak paham apa? Ora dong agama Islam. Wong-wong kafir kan ora dong agama Islam, Pak. Senengane ngece agama Islam. Senengane menghina agama Islam. Senengane suudon karo wong Islam karena mereka qaumul la yafqahun, qaumul la ya'lamun. Mereka sejatinya tidak ngerti ajaran Islam. Makanya perlunya kita sampaikan kepada mereka-mereka itu mumpung mereka berada di negara nih wong Islam. Supaya mereka ngerti, Pak. Dan banyak toh, Pak. Wong-wong di Eropa, di Barat, di Amerika itu banyak masuk Islam itu, diantaranya itu Quran diwaca-waca, dingan-ngan, dipahami, akhirnya mlebu Islam. Kadang-kadang itu kan ada itu orang-orang Timur Tengah itu, orang-orang Timur Tengah itu nek belajar sains teknologi itu kan ada yang ke Amerika, ke Eropa. Nah, wong-wong Timur Tengah itu mereka kadang-kadang punya kos-kosan gitu loh Pak, bareng gitu, ngontrak bareng. Lah mereka itu kadang-kadang tetangganya sakit, orang Islam ini tetangga kafirnya sakit, dijenguk. Mereka butuh bantuan, dibantu, diopo. Itu kadang-kadang mereka sadar. Nah, selama ini itu dari media massa itu Islam itu senengane mateni uang. Nah, ternyata kalian anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa kok senengane nulungi aku padahal aku uang kafir. Akhirnya terus mlebu Islam, Pak. Nah, ini ada cerita. Contohnya, ini contoh Pak. Ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, jenengan pernah ingat sing ngaku nabi palsu diantaranya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini Pak ngaku dadi nabi itu semenjak Rasulullah masih hidup. Kurang ajar. Nah, Musailamah Al-Kadzab ini dia ngutus salah satu pengikutnya namanya Ibnu Nawwahah. Ibnu Nawwahah ini diutus oleh Musailamah Al-Kadzab nemui Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu, ketika si Ibnu Nawwahah ini ketemu Nabi Muhammad, nah Rasul kan terus tanya, Pak. Atashhadu anna Musailamata Rasulullah? Hei Ibnu Nawwahah, apakah kamu meyakini, kamu bersaksi nek Musailamah Al-Kadzab itu utusan Allah? Jawabannya apa, Pak? Oh, ya. Aku meyakini dan bersaksi bahwa Musailamah Al-Kadzab itu utusan Allah. Apa Pak sabda Rasul? Laula annar rusula la tuqtal la darabtu unuqak. Kalau bukan karena ada syariat dalam agama Islam bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh. Kalau enggak ada syariat itu la darabtu unuqak. Wis tak pateni kowe. Ini berarti kan memang sekafir apapun wonge Pak, nek dia statusnya utusan aja dipateni. Karena utusan itu kan ya namanya utusan kan Pak, enggak boleh dibunuh.
Nah, ternyata Bapak yang saya hormati, ternyata Musailamah Al-Kadzdzab terbunuh di zaman Khalifah Abu Bakar. Karena di zaman Khalifah Abu Bakar itu Abu Bakar mengerahkan pasukan untuk memerangi wong-wong sing mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab mati, pengikutnya banyak yang mati dan juga pengikutnya banyak yang tobat kembali kepada Islam. Lah Ibnu Nawwahah ini Pak termasuk yang selamat Melayu, iso Melayu. Kemudian dia ini muncul, ketahuan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketahuannya di mana? Ketahuannya di Kufah, di kota Kufah. Pas saat itu sing dadi gubernur Kufah adalah Ibnu Mas'ud. Karena Umar bin Khattab mengutus Ibnu Mas'ud untuk pergi ke Kufah, untuk jadi guru di Kufah, untuk jadi ketua pemimpin di Kufah. Nah, ketangkap Pak, ketahuan dia. Di Kufah dia ketahuan, mungkin dari omongannya, dari apa, ketahuan. Ditangkap polisi. Kemudian setelah ditangkap, dibawa ke hadapan Ibnu Mas'ud. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan, innakal ana lasta fi risalatin wa amara bihi faduriba unukuhu la rahimahullahu wa la'anahu. Ketika ditangkap, Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu Rasulullah tidak membunuh kamu karena kamu jadi utusan. Saiki kamu bukan utusan siapa-siapa. Kowe tobat ora tobat Pak. Akhirnya dibunuh oleh suruhannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya Bapak yang saya hormati, turis-turis itu meskipun kadang-kadang kita itu jengkel gitu Pak ya, tetap tidak boleh dibunuh karena mereka mendapatkan keamanan. Dan keamanan itu baik diberikan dari penguasa atau diberikan dari individu. Tidak boleh diganggu mereka. Nah, contoh Pak, Ummu Hani itu dulure Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib duwe anak Ali, duwe anak juga Ummu Hani. Pas Fathu Makkah Pak, pas Fathu Makkah. Rasul kan mengumumkan sebelum memasuki Mekah. Siapa saja yang datang ke Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Barang siapa yang masuk ke rumah sendiri dikunci enggak keluar aman. Terus Ummu Hani bilang, saya memberikan keamanan kepada fulan. Ummu Hani satu orang Pak. Nah, ternyata yang diberi aman ya, diberi jaminan aman oleh Ummu Hani ini ketangkap wong Islam. Ije dulure Pak itu Mas saudaranya. Nah, oleh sahabat Ali warep dipateni Pak. Iki ra gelem mlebu Masjid Haram, iki ra gelem mlebu omahe Abu Sufyan, ora gelem mlebu omahe dhewe, malah keluyuran cekel. Oleh sahabat Ali arep dipateni. Terus Ummu Hani itu langsung datang. Oh coba pateni. Sudah saya beri jaminan aman. Langsung oleh Ummu Hani itu orang yang mau dibunuh itu langsung dibawa kepada Nabi. Nabi, iki wis tak beri jaminan aman arep dipateni. Ali iki piye? Rasulullah SAW dawuh, betul wahai Ummu Hani, dia tidak boleh dibunuh, dia harus diberi jaminan keamanan karena kamu telah memberi jaminan aman. Nah, termasuk menantunya Nabi, yaitu suaminya Zainab, yaitu Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini suaminya Zainab. Nah, suaminya Zainab mlebu Islam. Ning suaminya Zainab ini ora gelem mlebu Islam. Ketika perang Badar, Abul As bin Amr ini termasuk ditawan. Termasuk jadi tawanan. Kan tawanannya kudu ditebus itu. Nah,
Zainab ngirim seseorang untuk membawa tebusan. Tebusannya apa, Pak? Kalung. Kalungnya Zainab itu kalung pemberian dari ibundanya, yaitu Khadijah. Jadi ada utusan ke Madinah ingin menebus istrinya Zainab. Suaminya Zainab. Saat itu Zainab masih di Mekah. Zainab masih di Mekah. Ternyata yang untuk tebusan ini dari Zainab saat itu di Mekah untuk nebus suaminya yaitu Abu Al-As bin Rabi'. Ternyata tebusannya itu kalung pemberiannya Khadijah. Setelah Rasul ngerti itu, Pak, Rasul ngelus dodo, Pak. Itu kan iku mantune, ning mantune urung mlebu Islam. Iku tebusane datang dari putrine Zainab. Dan itu kalung itu pemberian dari Khadijah. Terus Rasul dawuh kepada sahabat, "Hei sahabat-sahabatku, boleh tidak saya tak minta? Seandainya Abul As bin Amr ini dibebaskan saja, ora usah bayar tebusan piye wahai sahabat-sahabat." Rasul, Pak, matur kepada sahabat-sahabatnya, minta izin. Padahal kalau Rasul memberikan putusan kan sahabat sami'na wa ata'na, tapi Rasul piye? Menurutmu wahai sahabat-sahabatku piye, oleh apa ora? Khusus Abul As bin Rabi' lah mulih, ora usah ditebus, biar tebusannya dibawa pulang. Sahabat-sahabat sudah setuju, Pak, akhirnya pulang. Nah, tapi sebelum pulang Rasul bilang, "Kowe nek mulih, saya memberikan syarat. Ya. Antarkan Zainab datang ke Madinah." Betul, Pak, sampai ke suaminya yaitu Abul As bin Rabi' sampai ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian dia utus seorang utusan dulure supaya ngantar Zainab ke Madinah. Itu setelah perang Badar. Kemudian sebelum Fathu Makkah, sebelum pembebasan kota Mekah, ya, Abul As bin Rabi' ini, Pak, dia pulang dari Syam membawa dagangan ke Mekah melewati Madinah. Kafilah itu ditangkap oleh sahabat-sahabat Nabi, ditawan, bawa ke Madinah. Nah, terus mantan istrinya Abul As bin Rabi' yaitu putrinya Nabi Zainab memberikan jaminan keamanan. Wahai sahabat-sahabat, mantan suamiku ini Abul As bin Rabi' ini saya beri jaminan. Ya, ojo dipateni, ojo digebuki, betul, Pak. Oleh Rasulullah SAW diberikan keamanan karena Zainab memberikan dia rasa aman, jaminan aman. Jadi Bapak Ibu saya hormati, siapapun orang non-muslim kalau dia masuk ke negara Islam dan sudah mendapatkan jaminan, baik jaminan itu dari negara atau dari individu, maka dia harus diberi rasa aman, tidak boleh diganggu. Gunakan kesempatan itu supaya dia mendengar dakwah Islam, supaya mereka melihat akhlak budi pekerti wong Islam.